Malam itu, aku menemukan sebuah surat tua tak bertanda, tak bernama, hanya disegel dengan lilin kering dan aroma lembab seperti ruangan yang sudah lama dilupakan. Awalnya kupikir ini hanya arsip lama, tapi semakin lama kubaca semakin lemah tanganku dibuatnya. Surat ini bukan sekadar tulisan. Ini semacam peringatan atau mungkin pengakuan terakhir dari seseorang yang sudah terlalu lama berdiam dalam gelap. Dan entah mengapa, aku merasa surat ini memang ditujukan untukku. Malam ini akan aku bacakan untuk kalian kisah yang tertulis dalam surat itu. Sebuah cerita tentang ruangan yang seharusnya tidak pernah dibuka. Tentang seorang perempuan yang hilang dan sesuatu yang tidak pernah bisa dikurung selamanya. Ruangan terlarang. Aku masih ingat betul hari pertamaku kerja di Balai Kota Lama Semarang. Gedungnya berdiri megah dengan arsitektur khas kolonial yang sudah mulai rapuh dimakan usia. Dinding-dindingnya dipenuhi bercak-bercak kelembaban dan jendela-jendela kayu tinggi berderit setiap kali angin sore datang dari arah pelabuhan. Tapi justru itu yang membuat tempat ini terasa hidup, atau setidaknya terisi. Aku diterima sebagai staf administrasi. Sebenarnya aku nggak terlalu paham dunia perkantoran, pemerintahan, tapi lowongan ini ku dapat dari grup WhatsApp alumni kuliah. Awalnya kupikir ini cuma semacam pekerjaan ringan, arsip-arsip doang, urus laporan, tanda tangan berkas. Ternyata yang kutemui jauh lebih dari sekadar pekerjaan biasa. Semenjak hari pertama, ada suasana aneh yang menyelimuti bangunan ini. Bukan cuma karena bentuknya yang tua atau langit-langitnya yang tinggi, tapi karena gedung ini seperti menyimpan napas panjang yang belum dilepaskan sejak puluhan tahun. Pagi itu, aku ditemani oleh Pak Seno, seorang pegawai senior yang udah kerja di sini sejak zaman Presiden Soeharto. Umurnya mungkin udah kepala 5, tapi gesturnya masih sigap. Dia ngajakku keliling kantor sambil menunjukkan tiap ruangan, mulai dari ruang arsip, ruang fotokopi, ruang kepala bagian, sampai pentri kecil di ujung lorong. Tapi yang menarik perhatianku justru lorong sebelah utara. Lorong itu lebih sempit dari yang lain, agak gelap, dan cat di dindingnya mulai terkelupas. Saat kami lewat di depannya, aku sempat menoleh ke ujung lorong dan melihat ada sebuah pintu kayu tua berwarna coklat tua. Di atas pintu itu ada plakat logam kecil, agak berkerat. Tulisan di situ berbunyi 7 bukaan diafragma, ditutup permanen. Aku sempat menunjuk ke arah pintu itu dan bertanya iseng, "Itu ruangan apa, Pak?" Pak Seno langsung berhenti melangkah. Dia menatapku sekilas, lalu menggeleng perlahan. "Nak, itu ruangan kosong. Sudah lama dikunci. Jangan tanya lebih lanjut. Yang penting, jangan pernah coba-coba mendekat, apalagi buka." Aku tertawa kecil. Kupikir dia hanya bercanda, tapi raut mukanya tidak berubah sedikit pun. Serius, bahkan terlihat lebih pucat dari sebelumnya. "Kenapa memangnya?" tanyaku. Dia menunduk sebentar, lalu berkata pelan, "Kuncinya sudah dibuang sejak 1983. Aku diam. Kata-kata itu seperti menggantung di udara sejak 1983. Itu sudah lebih dari 40 tahun yang lalu. "Siapa yang buang?" tanyaku, masih penasaran. Pak Seno menarik napas dalam. "Saya tidak tahu pasti, tapi ada kejadian aneh waktu itu. Sejak saat itu, ruangan itu disegel dan tidak pernah dibuka lagi. Anggap saja bagian dari sejarah gelap gedung ini." Siap, itu. Aku jadi penasaran. Tapi aku simpan rasa itu baik-baik. Aku tahu, terlalu banyak bertanya di hari pertama bisa bikin aku dicap sebagai orang aneh. Jadi aku hanya mengangguk dan mengalihkan pembicaraan. Hari-hari berikutnya berjalan cukup normal. Aku mulai terbiasa dengan ritme kerja, kenal dengan beberapa rekan sekantor, dan mulai menghafal ruangan-ruangan yang harus kusambangi tiap pagi. Tapi entah kenapa, pikiranku selalu kembali ke lorong utara itu, ke pintu 7 bukaan diafragma yang tertutup rapat, dingin dan diam. Yang paling aneh, setiap aku melewati lorong itu, entah pagi atau siang, aku merasa seperti diawasi, bukan dari depan atau samping, tapi dari dalam, seolah-olah ada seseorang atau di balik pintu itu, berdiri diam sambil menatapku lewat celah kecil di bawah daun pintu. Suatu hari, aku datang lebih pagi dari biasanya. Sekitar jam 6:30 pagi, gedung masih sepi. Hanya ada satpam dan 2 cleaning service. Saat aku masuk lewat pintu samping, aku lewat lorong utara.
Tampeseda. Kakiku melangkah makin dekat ke arah pintu 7 bukaan diafragma. Cahaya pagi menerobos dari jendela kecil di atas lorong, membuat ruangan itu tampak sendu. Pintu kayunya retak di beberapa bagian, dan gagangnya sudah karatan. Aku ulurkan tanganku, menyentuh gagangnya perlahan. Dingin, bukan dingin biasa, tapi seperti besi yang baru dikeluarkan dari lemari es. Padahal, udara pagi itu cukup hangat. Lalu, aku dengar suara, sangat pelan, seperti bisikan. Bukan bisikan langsung ke telinga, tapi lebih seperti suara dari balik dinding tipis. Aku mendekatkan telingaku ke pintu. Makin dekat, makin jelas. Buka. Tolong, aku masih di sini. Aku langsung mundur. Nafasku tercekat. Rasanya seperti ada yang mencengkeram dadaku dari dalam. Kupikir aku berhalusinasi. Mungkin hanya suara angin. Tapi lorong itu tertutup dari semua arah. Tidak ada jendela yang terbuka. Tidak ada ventilasi yang terhubung keluar. Hari itu aku tidak cerita ke siapa-siapa. Kupendam sendiri. Tapi rasa takut dan penasaran itu tumbuh bersamaan. Makin hari makin mengganggu. Malam harinya, aku buka-buka forum Reddit, nyari thread tentang tempat angker di Semarang. Dan ternyata nama Balai Kota Lama pernah dibahas. Beberapa komentar menyebutkan soal lorong dingin dan pintu yang tidak boleh dibuka. Salah satu komentar yang bikin bulu kuduku merinding, dulu tanteku kerja di sana. Katanya dulu pernah ada pegawai perempuan yang hilang, cewek terlihat masuk ke ruang 7 bukaan diafragma. Sejak itu, ruangan dikunci selamanya. Aku terdiam cukup lama malam itu. Kata-katanya hampir sama persis dengan yang diucapkan Pak Seno. Siapa perempuan itu? Kenapa bisa hilang? Dan kenapa tidak ada yang melaporkan? Keesokan harinya, aku sengaja datang lebih pagi lagi. Tapi kali ini aku membawa kunci master yang biasa dipakai cleaning service. Aku tahu ini melanggar aturan. Tapi rasa penasaranku udah kelewat batas. Saat lorong itu kosong, aku dekati pintu 7 bukaan diafragma dan mencoba memasukkan kunci ke lubang pintu. Tapi anehnya, lubangnya tidak dalam, seperti tidak ada mekanisme kunci di dalamnya. Kupaksa sedikit, dan sesuatu seperti getaran halus terasa di gagang pintu. Aku menarik tanganku sepat-sepat. Tapi saat aku hendak pergi, aku mendengar langkah dari ujung lorong. Pak Seno, dia berdiri di ujung, menatapku tanpa bicara. Aku salah tingkah, langsung menyembunyikan kunci di balik kantong celana. Dia mendekat pelan, lalu berdiri di sampingku. "Nak," katanya, suaranya dalam dan berat. "Aku tahu kamu penasaran, tapi tolong, dengarkan aku baik-baik. Ada hal-hal yang memang tidak seharusnya kita buka. Ruangan ini bukan lagi ruangan biasa sejak kejadian itu. Kamu gak akan suka dengan apa yang kamu temukan di dalam sana." Aku ingin bertanya, tapi lidahku keluh. Mata Pak Seno saat itu tidak menunjukkan rasa takut, tapi kesedihan, seperti orang yang kehilangan sesuatu atau seseorang dan tidak pernah benar-benar pulih. Dia lalu memutar badan dan pergi begitu saja, meninggalkanku berdiri sendiri di lorong sunyi itu. Dan entah kenapa, sejak hari itu, tiap malam aku mimpi tentang ruangan itu. Tapi bukan sekadar ruangan. Dalam mimpiku, pintu itu terbuka, dan aku berdiri di ambang pintu, menatap sosok perempuan dengan rambut panjang dan baju kerja tahun 80-an. Duduk membelakangi jendela kecil. Dia tidak bergerak, tidak bersuara. Tapi setiap aku mencoba menutup pintunya, dia pelan-pelan menoleh. Dan saat wajahnya mulai terlihat, aku selalu terbangun, nafasku sesak. Leherku basah oleh keringat. Dan satu hal lagi yang membuatku nyaris tak bisa tidur. Setiap kali aku bangun dari mimpi itu, aku mencium bau yang sama seperti di lorong utara. Bau lembab kayu tua, sedikit aroma bunga melati, dan itu selalu datang dari bawah pintu kamar kosku. Suara dari dalam. Malam hari setelah mimpi itu, aku benar-benar gak bisa tidur. Mataku masih menatap langit-langit kamar kos yang sempit. Tapi pikiranku meliang-liang ke suara pintu yang berderit, lorong dingin di balai kota, dan ruangan 7 bukaan diafragma. Pikiran itu menempel erat seperti cap besi panas di otak. Aku bangun, duduk di tepi ranjang, dan mencoba menenangkan diri. Tapi saat itulah aku sadar, bau itu muncul lagi. Bau kayu lembab dan bunga melati yang samar-samar menguar dari celah bawah pintu kamarku. Aku buru-buru mendekat dan mengintip dari lubang kunci. Tapi tidak ada apa-apa. Kosku sepi, hanya terdengar suara motor sesekali lewat dari jalan raya. Aku kembali tidur dengan lampu menyala malam itu.
Paginya, aku berangkat kerja dengan kepala berat dan mata sembab. Di kantor, aku coba bersikap normal, walau dalam hati aku terus dihantui rasa penasaran. Hari itu, lorong utara terasa lebih gelap dari biasanya. Mungkin cuma efek psikologis, tapi rasanya seperti lorong itu tahu aku makin tertarik padanya. Sekitar pukul 10 pagi, aku disuruh ngambil berkas dari ruang arsip lama. Ruangannya ada di lantai 2, pojok timur. Saat lagi enggubek-enggubek rak tua, aku tanpa sengaja nemu map lusuh yang udah mulai berjamur. Iseng aku buka, dan ternyata isinya bukan dokumen administrasi biasa. Isinya adalah laporan kehilangan tahun 1983. Nama yang tertulis di situ, Kartika Puspitasari. Status, pegawai. Tata usaha, keterangan terakhir terlihat pukul 19.45 saat menyusun arsip tambahan di lantai dasar. Tidak kembali ke rumah. Tidak ditemukan bukti perkelahian atau kabar keluar kota. Aku membeku di tempat. Itu nama yang disebut di forum Reddit malam sebelumnya, yang bikin bulu kuduku berdiri. Ada satu halaman tambahan di belakang map, ditulis tangan agak buram. Tulisannya berbunyi, setelah insiden itu disepakati oleh para atasan untuk menutup ruang 7 bukaan diafragma. Kejadian aneh semakin sering muncul setelah malam hilangnya Kartika. Jangan dibuka, jangan diganggu. Sudah bukan milik kita lagi. Aku memegang map itu erat, tanggendingan. Suasana ruangan mendadak jadi berat. Kayak tekanan udara turun. Pintu ruang arsip sempat tertutup pelan, seperti ada yang meniupnya dari luar. Saat keluar dari ruang arsip, aku langsung menuju meja Bu Mira. Beliau adalah bagian dokumentasi sejarah gedung. Satu-satunya orang di kantor yang menurutku paling mungkin tahu lebih dalam tentang masa lalu balai kota. Aku duduk di sebelah mejanya, dan pelan-pelan bertanya, "Bu, maaf kalau saya lancang, tapi saya nemu ini." Aku sodorkan map yang tadi. Bu Mira diam beberapa detik, matanya terpaku ke nama di lembar depan. Lalu dia mengembuskan napas panjang. "Masih juga disimpan?" "Ya, saya kira sudah dibakar semua," gumamnya. Aku menatapnya lekat-lekat. "Jadi, benar Bu, ada yang hilang?" Dia mengangguk perlahan. "Kartika itu pegawai yang rajin, sopan, pinter, masih muda. Dulu aku satu shift sama dia. Malam itu dia bilang mau beresin arsip lembur. Dan sejak itu, dia nggak pernah kelihatan lagi." Aku menelan ludah. "Terus ruang 7 bukaan diafragma itu, apa hubungannya?" Bu Mira menggigit bibir bawahnya, lalu melirik sekitar sebelum bicara lagi. "Tia, Sempot bilang mau mindahin tumpukan arsip ke ruang sebelah timur. Dulu ruang itu belum dinamai 7 bukaan diafragma, cuma disebut ruang catatan tambahan. Tapi nggak semua orang tahu ruang itu ada. Letoknya one, kayak disisipin di antara 2 ruangan utama. Dan setelah malam itu, kita baru sadar ruang itu nggak pernah dicatat di denah bangunan resmi." Aku membelalak. "Maksud Ibu, ruang 7 bukaan diafragma itu muncul sendiri?" "Bukan muncul," jawab Bu Mira cepat, "tapi kayak disembunyikan. Setelah hilangnya Kartika, beberapa orang mulai mengeluh. Ada suara dari balik tembok, langkah kaki saat malam, ketukan dari balik pintu 7 bukaan diafragma. Padahal nggak ada yang masuk." Aku gemetar. "Kenapa nggak dibongkar aja? Kita sempat minta pihak Pemkot, tapi teknisi yang dikirim selalu ngeluh sakit. Saat masuk lorong itu, ada yang pingsan, ada yang mimpi buruk selama seminggu. Terakhir, kepala dinas saat itu mutusin buat segel dan buang kuncinya. Mereka sepakat, ruangan itu nggak pernah ada." Aku pulang sore itu dengan kepala penuh tanya. Rasanya seperti ditarik ke pusaran misteri yang lebih dalam dari yang kubayangkan. Tapi yang paling nggak bisa kulupakan, saat aku menuruni tangga, aku sempat menengok ke ujung lorong utara. Pintu 7 bukaan diafragma masih di sana. Tapi kali ini, aku melihat sesuatu. Di celah sempit antara pintu dan lantai, ada bayangan kaki berdiri diam. Bukan bayangan orang biasa, tapi kaki telanjang, pucat, dan penuh bercak hitam. Aku langsung berbalik, tapi langkah kakiku terasa berat, seperti tanah menarikku dari bawah. Suara langkah itu tidak berhenti. Tok, 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 mengikuti. Dari belakangku, aku mempercepat langkah. Tok, 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 semakin cepat. Aku berlari ke arah ruang kerja. Beberapa orang menoleh heran, tapi aku pura-pura batuk dan berlalu ke toilet. Kupandangi, wajahku di cermin, pucat, mataku cekung, dan di balik pundakku, di cermin, aku seperti melihat siluet seseorang berdiri di ujung lorong. Hanya diam. Aku langsung keluar dari toilet.
Malamnya, aku memutuskan untuk menulis semua kejadian ini di buku. Aku butuh pelampiasan. Tapi saat ku tarik laci meja di kosku, aku kaget setengah mati. Di dalamnya, sudah ada foto tua yang seingatku tak pernah kumiliki. Foto seorang perempuan muda, tersenyum lembut, mengenakan seragam PNS model tahun 80. Andi, belakangnya, terlihat jelas pintu ruang 7 bukaan diafragma. Tulisan tangan di bawah foto itu berbunyi, "Aku masih di sini, tolong buka." Tanganku gemetar. Tapi saat aku hendak membakar foto itu, lilin kecil di meja tiba-tiba menyala sendiri. Padahal aku belum pernah menyalakan lilin itu sejak pindah ke kos. Cahaya lilin itu menari pelan, seperti membisikkan sesuatu dalam diam. Dan dalam cahaya itu, aku melihat bayangan seseorang berdiri di belakangku. Aku menoleh cepat. Kosong, tapi cermin kecil di dekat rak buku memantulkan sesuatu yang tidak ada di belakangku. Sosok perempuan, rambut panjang, mata putih, dan mulut sobek sampai pipi. Aku jatuh terduduk. Nafasku tercekat. Jantungku seperti digenggam. Dan di luar jendela, seseorang mengetuk kaca. Tok, 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 tok. Catatan yang dibuang. Malam itu aku benar-benar gak bisa tidur. Rasanya setiap sudut kamar jadi tempat persembunyian. Setiap bayangan jadi ancaman. Dan foto perempuan yang tadi kutemukan, aku simpan di dalam amplop. Aku taruh di laci. Tapi rasanya kehadirannya tetap terasa. Aneh, karena makin aku mencoba melupakan semuanya, suara-suara itu justru makin dekat. Ada detik-detik tertentu ketika suasana kamar jadi sangat sunyi. Lebih sunyi dari biasanya. Seolah dunia berhenti sejenak untuk mendengarkan. Suara kecil dari dimensi lain. Suara yang pelan, nyaris seperti bisikan, tapi cukup jelas untuk bikin kulitku merinding. Kau lihat aku, kau temukan aku, bukalah. Aku tutup telinga, ku gigit bibir. Tapi suara itu muncul bukan di telinga, dia muncul di kepala. Keesokan paginya aku datang telat ke kantor. Mata masih bengkak, badan lemas, seperti habis demam. Tapi saat masuk ke ruang kerja, aku menemukan hal yang lebih mengerikan daripada mimpi buruk semalam. Di mejaku ada sebuah map kuning tua. Map itu tampak usang, basah di bagian sudut, dan berbau lembab seperti arsip lama. Tapi yang bikin jantungku nyaris berhenti adalah tulisan di bagian depannya. Ruang 7 bukaan, diafragma khusus tidak dibuka. Aku menatap sekeliling. Teman-teman kantor sibuk dengan urusan masing-masing. Tidak ada yang memperhatikan meja kerjaku. Perlahan, aku buka map itu. Halaman pertama adalah salinan denah gedung Balai Kota Lama. Tahun ke-1972, aku mempelajarinya seksama. Dan di situ, tidak ada ruang 7 bukaan diafragma. Tapi halaman kedua, denah tahun 1983. Tiba-tiba ada kotak kecil di ujung lorong utara. Kotak itu tidak diberi nama, hanya tulisan tangan kecil, tambahan ruang file internal. Lalu halaman ketiga adalah laporan teknis renovasi. Pekerjaan pembukaan ruang tambahan sebelah barat lorong utara. Tertanggal 3 Mei 1983, nama penanggung jawab, Kartika Puspitasari. Jantungku makin berdetak. Jadi, dia bukan hanya korban, tapi juga orang yang terlibat langsung dalam pembukaan ruangan itu. Halaman berikutnya lebih menyeramkan. Catatan informal, bukan dokumen resmi. Tulisan tangan dengan tinta hitam yang sudah mulai pudar. Saya tidak tahu kenapa ruangan ini terasa tidak biasa. Setelah 2 hari digunakan, saya sudah merasa ada yang tidak beres. Arsip-arsip berpindah tempat sendiri. Suara ketukan dari dinding. Bau aneh. Paling parah, saya melihat pantulan wajah saya berubah saat menghadap kaca di ruang itu. Lalu di bawahnya tertulis, "Jika saya tidak kembali, tolong tutup ruangan ini. Jangan biarkan orang lain masuk. Jangan biarkan yang di dalam keluar." Aku menutup map itu dengan tangan gemetar. Rasa penasaran yang selama ini ku coba jinakkan, kini menyeruak liar. Aku merasa seolah satu-satunya orang yang bisa memecahkan misteri ini. Atau satu-satunya yang cukup bodoh untuk mencoba. Siang itu aku kembali mendatangi Bu Mira. "Bu," kataku pelan, "saya nemu ini di meja saya." Aku sodorkan map itu. Bu Mira menatap map itu lama, lalu dia berdiri dan mengajakku bicara di luar. "Kamu yakin mau ikut campur lebih jauh?" tanyanya tegas. Aku mengangguk. Dia menatapku lama, lalu menghela napas. "Baik, tapi ada satu orang lagi yang kamu perlu temui. Namanya Pak Bimo. Dulu beliau bekerja di bagian pengawasan bangunan. Sekarang sudah pensiun. Tinggal di daerah Tembalang. Dia orang terakhir
yang melihat Kartika sebelum hilang tanpa pikir panjang. Sore itu juga aku naik motor ke alamat yang diberikan Bu Mira. Sebuah rumah kecil di pinggiran kampus Undip, dikelilingi pagar kawat dan pohon jambu yang lebat. Pak Bimo sudah tua, mungkin sekitar 70-an, tubuhnya kurus dan tatapannya kosong. Tapi saat aku sebut nama Kartika, matanya berubah, seolah ingatan lama tiba-tiba menyala. "Kamu kerja di balai kota?" tanyanya. Aku mengangguk. Dia menarik napas panjang. Saya kira cerita itu sudah mati, tapi rupanya dia belum selesai. Aku diam menunggu. Pak Bimo lalu mulai bercerita. Tahun 1983, kami buka ruangan tambahan karena ruang arsip penuh. Letaknya di ujung lorong utara. Aneh memang, karena saat proses bongkar, struktur temboknya tidak seperti bangunan Belanda kebanyakan. Seolah tembok itu ditambah belakangan, tapi entah oleh siapa. Aku menyela. Jadi ruangan itu sebelumnya tidak ada. Secara teknis tidak, tapi fondasinya seolah sudah tertanam sejak awal. Bagian bawahnya seperti ruang kosong, jadi bergong, dan suhu di dalam lebih rendah dari ruangan lain. Aku merinding Kartika yang mengelola pemindahan arsip ke ruang itu. Tapi sejak 2 hari di situ, dia berubah. Tidak banyak bicara, sering melamun, matanya seperti kosong. Beberapa staf bahkan bilang mereka lihat dia bicara sendiri sambil menatap. Dinding, Pak Bimo menatapku lekat. Malam terakhir, saya lembur. Kartika bilang mau ambil dokumen ke ruang itu. Saya lihat dia masuk dan pintu tertutup sendiri. Pelan, tapi jelas. Lalu tanyaku nyaris berbisik. Saya tunggu 5 menit, 10 menit, 30 menit. Dia tidak keluar. Saya panggil tidak ada jawaban. Saya buka pintu, tidak bisa. Gegannya panas seperti besi terbakar. Dan saat saya mendekat, saya dengar sesuatu. Aku menelan ludah. "Apa?" Pak Bimo menunduk. Wajahnya pucat. Ada suara tangisan, tapi banyak. Seperti lebih dari satu. Seperti banyak orang yang menangis di dalam sana. Bukan hanya Kartika. Aku terdiam. Nafasku tertahan. Keesokan harinya, ruangan itu kami segel. Kuncinya dibuang. Semua yang terlibat diminta diam. Dan hidup berjalan seperti biasa. Atau setidaknya mencoba berjalan seperti biasa. Aku pamit dari rumah Pak Bimo menjelang maghrib. Langit mulai merah gelap. Angin sore meniup daun-daun dengan bisikan pelan. Seolah ikut memperingatkan. Sesampainya di kos, aku langsung buka map kuning tadi. Dan mencari bagian laporan yang menyebut adanya ruang kosong di bawah fondasi. Dan benar saja, ada satu catatan teknis kecil. Lantai ruang 7 bukaan diafragma tidak solid. Diperkirakan ada rongga 1,5 meter di bawah struktur, tapi tidak dilanjutkan karena tidak dianggap membahayakan. Aku menatap kosong ke tembok kamar, rongga di bawah ruangan. Apakah itu semacam ruang penjara tua, lorong bawah tanah, atau kuburan? Malam itu, aku mimpi lagi, tapi berbeda dari malam-malam sebelumnya. Dalam mimpi itu, aku berada di ruang 7 bukaan diafragma, tapi tidak kosong. Ada puluhan arsip bertebaran. Di tengah ruangan, Kartika berdiri membelakangiku. Bajunya compang-camping, rambutnya acak-acakan. Dia berbalik, wajahnya tidak hancur, tidak menyeramkan. Tapi matanya, mata manusia yang tidak tidur selama 40 tahun, dia berjalan ke arahku. Tangannya terulur. "Tolong aku," katanya. Mereka mengurungku. Tapi bukan aku saja. Aku tersentak bangun. Dan di atas meja, ada kertas yang sebelumnya tidak ada. Tulisannya samar, tinta merah seperti darah kering. Ruang itu bukan portal, tapi penjara. Dan seseorang telah membuka pintunya. Sudah terlambat. Sudah terlalu banyak yang keluar. Malam yang salah. Hari-hari setelah aku bertemu Pak Bimo, terasa semakin absurd. Kantor berjalan seperti biasa. Absensi, kerja, laporan, kopi sachet di pantry. Tapi buatku, semuanya sudah berubah. Setiap aku lihat lorong utara, aku merasa seperti menatap bibir jurang. Ada sesuatu di sana yang sudah mulai bangun. Dan yang lebih mengerikan, seolah-olah ruangan itu mulai mendekat. Kadang, saat aku mengetik di meja kerja, aku bisa mendengar suara langkah dari lorong itu. Pelan, seperti kaki yang menyeret. Tapi ketika aku toleh, tidak ada siapa-siapa. Saat aku coba rekam suaranya pakai ponsel, suara itu menghilang. Aku mencoba bilang ke Bu Mira, tapi dia hanya menggeleng dengan mata nanar.
Saya sudah pernah merasa seperti kamu, dan dulu saya memilih diam, katanya. Diam bukan solusi, Bu. Karena malam itu, aku buat keputusan yang kelak ku sesali. Aku akan masuk ke ruang 7 bukaan diafragma. Aku tahu ini konyol, tapi aku sudah tidak bisa tidur. Aku takut kalau dibiarkan, ruangan itu akan buka sendiri. Dan yang keluar bukan hanya kenangan. Aku menyusun rencana sederhana. Aku tahu dari petugas kebersihan, Pak Agus, bahwa gedung akan kosong total setiap malam Jumat pukul 9 sampai 7 dini hari. Itulah celahnya. Aku akan bawa senter, catatan yang kudapat dari map, dan tali pengaman kecil. Konyol memang, tapi aku harus siap dengan kemungkinan lantai di dalamnya runtuh. Malam itu aku datang diam-diam ke kantor. Motorku taruh jauh di luar pagar, dan aku masuk lewat pintu belakang. Lorong-lorong terasa lebih panjang. Setiap bayangan seolah bergerak sendiri. Aku sampai di depan ruang 7 bukaan diafragma, tepat jam 0:11. Kupelototi pintu tua itu. Untuk pertama kalinya, gagang pintunya tidak terasa dingin, tapi hangat. Kupeluk catatan di dadaku. Lalu, dengan tangan gemetar, aku dorong pintunya perlahan. Krik. Pintu itu tidak terkunci dan tidak berderit. Ia terbuka, seolah sudah menunggu. Ruangan itu lebih kecil dari yang kubayangkan. Hanya 4x4 meter. Berdebu, lembab, dan penuh tumpukan map tua yang sudah rusak. Tapi yang membuatku terpaku adalah cermin besar yang tergantung di dinding seberang. Cermin itu menampilkan bayanganku berdiri sendiri. Tapi anehnya, aku merasa ada 2 refleksi lain berdiri di belakangku. Ketika aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Aku menyalakan senter dan mengarahkan ke lantai. Dan saat itulah aku sadar, lantainya bukan ubin biasa, tapi papan kayu tua, dan ada celah kecil di antara mereka. Aku jongkok, mencoba mengintip, tapi gelap sekali di bawah sana. Tidak ada cahaya yang bisa menembus. Lalu aku mendengar suara itu lagi. Tolong, tolong. Sama suara yang dulu ku dengar dari balik pintu. Tapi kali ini lebih jelas, lebih putus asa. Aku berdiri, cermin di depanku tiba-tiba berkabut. Aku mendekat, embun menyebar cepat, dan perlahan membentuk tulisan. Kenapa kamu datang? Aku mundur 1 langkah. Jantungku nyaris copot. Tapi sebelum aku sempat lari, lantai kayu di bawah kakiku retak. Krak, dan aku terjatuh. Aku jatuh ke bawah ruangan, ke dalam ruang sempit dan gelap. Udara dingin menusuk. Aku mendarat di tumpukan kain busuk dan tulang. Ya, tulang. Aku mencoba berdiri. Cahaya senternya goyang, menyinari dinding bata yang lembab, dan nama-nama, puluhan nama tergores di dinding. Surya Kartika, Fitri Rakadiana, dan masih banyak lagi. Aku menoleh ke kanan dan hampir menjerit. Ada kursi kayu tua, dan di atasnya boneka kayu usang tanpa kepala. Di belakangnya ada lukisan dinding, semacam mural primitif, menunjukkan sosok manusia yang ditarik oleh bayangan besar bermulut banyak. Aku baru mau bergerak saat suara itu datang lagi. Tapi kali ini dari belakangku. Langkah, perlahan, diseret, terputus-putus. Aku berbalik pelan. Ujung ruangan bawah tanah itu berdiri sosok perempuan berambut panjang. Bajunya compang-camping, matanya putih, kosong, kulitnya pucat seperti kertas tapi wahannya. Aku mengenali wajah itu. Kartika. Dia menatapku diam. Aku tidak bisa bergerak, tidak bisa bersuara. Dia mendekat. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara keluar. Lalu, seperti magnet, aku dipaksa menatap matanya. Dan dalam matanya, aku melihat semuanya. Rasa sakit, ketakutan, pengkhianatan, penyesalan. Tapi yang paling kuat kemarahan. Aku mendengar bisikan dalam kepala. Kami dikurung, kami disimpan. Tapi sekarang, kami bebas. Tiba-tiba dinding mulai bergetar. Suara retakan terdengar di atas. Seperti ruangan di atas runtuh. Aku panik mencari jalan keluar. Tapi hanya ada 1 tangga kayu kecil di pojok ruangan. Aku lari ke sana, mendaki cepat. Suara tangisan dan jeritan mulai terdengar dari segala arah. Dan saat aku memanjat keluar, aku lihat lantai ruang 7 bukaan. Diafragma mulai retak dan berasap. Aku keluar dari ruangan dan menutup pintunya. Tapi saat kututup, aku melihatnya lagi. Dalam cermin, Kartika berdiri di balikku, tersenyum, tapi senyumnya aneh, bukan senyum bahagia, lebih seseorang yang akhirnya bisa membalas dendam setelah 40 tahun. Dan saat itu, pintu 7 bukaan diafragma mengunci sendiri,
cetak, aku jatuh terduduk, nafasku megap-megap. Tapi yang membuatku membeku bukan hanya karena ruangan itu mengunci sendiri, tapi karena di belakangku cermin itu tetap menampilkan dua bayangan. Satu aku, satu lagi, masih berdiri diam. Paginya, aku tidak masuk kantor. Aku pingsan di kamar kos. Demam tinggi. Saat bangun, ada kertas di bawah pintu kamar. Tanpa nama pengirim. Tulisan tangan familiar. Terima kasih sudah membuka jalan. Sekarang mereka akan keluar. Tapi bukan hanya mereka. Mereka yang keluar dari dalam. Aku tidak langsung kembali ke kantor setelah malam itu. Bahkan 2 hari kemudian, aku masih terkurung di kamar kos, terbaring demam dan menggigil. Seolah tubuhku tahu bahwa ada sesuatu yang telah berubah, sesuatu yang sudah keluar dari tempatnya. Setiap malam, aku terus dihantui mimpi yang sama. Lorong gelap di balai kota, langkah kaki lambat yang mendekat, dan sosok-sosok tanpa wajah berdiri diam di belakang pintu 7 bukaan diafragma. Kadang-kadang, suara-suara itu menyebut nama, kadang mereka hanya tertawa pelan, datar, menyayat. Hari ketiga, aku menerima telepon dari Bu Mira. Suara di ujung teleponnya bergetar, seperti orang yang mencoba tetap tenang meski gempa mengguncang di bawah kakinya. Gedung kantor rusak parah semalam. Sebagian lantai lorong utara ambruk. Petugas malam mendengar jeritan dari ruang bawah. Tapi pas diperiksa tidak ada siapa-siapa. Yang lebih aneh, ruang 7 bukaan diafragma hilang. Dindingnya tertutup penuh, seperti tidak pernah ada. Aku membisu. Bu Mira melanjutkan. Dan pagi ini, aku terima email anonim. Isinya hanya 1 kalimat. Mereka sudah keluar. Tapi bukan hanya mereka yang akan masuk. Nafasku tercekat. Bukan hanya mereka. Malam itu, aku mencoba menenangkan diri. Aku duduk di meja kerja, mencoba menulis semua yang terjadi sejak awal untuk dokumentasi, untuk pelampiasan, atau mungkin untuk berjaga-jaga. Tapi saat membuka laci, aku menemukan benda asing. Map kuning lagi, tapi kali ini isinya berbeda. Hanya 1 lembar kertas, tulisan tangan yang sangat familiar. Ruang 7 bukaan diafragma tidak diciptakan oleh manusia, tapi ditemukan. Itu bukan bagian dari gedung. Itu bagian dari sesuatu yang lebih tua, penjara, penampung, atau mungkin tempat mereka yang dilupakan. Dan setiap kali seseorang masuk, pintu itu terbuka sedikit lebih lebar. Tapi kau sudah membuka semuanya. Kini tidak ada lagi yang menahan mereka. Tertanda Kartika. Tanganku gemetar, mulutku kering. Tiba-tiba listrik di kamar kos padam. Semua lampu mati. Kipas angin berhenti berputar. Dan seperti terkoordinasi dengan sempurna, suara ketukan terdengar di pintu kamarku. Tok, tok, tok. Tidak keras, tidak memaksa. Tapi sabar. Tok, tok, tok. Aku berdiri perlahan. Kurasakan lututku lemas. Tapi rasa penasaran dan teror yang sudah bercampur jadi satu membuatku tetap melangkah. Aku mengintip dari lubang kunci. Gelap. Tapi saat aku menempelkan telinga, aku mendengar napas. Bukan 1, tapi banyak. Dan suara bisikan tumpang tindih. Akhirnya, kami keluar. Sekarang giliranmu. Kau akan jadi pintu selanjutnya. Aku mundur, menjauh dari pintu. Menangis tanpa suara. Aku mencoba menghubungi siapapun tapi HP mati total. Baterai penuh tadi siang. Sekarang gelap. Cermin kecil di mejaku berembun. Tulisan muncul lagi. Ruang 7 bukaan diafragma ada di mana-mana. Jika kau sudah melihatnya, maka pintu itu ikut denganmu. Aku menjerit, melempar cermin itu ke lantai, pecah berkeping-keping. Tapi di setiap pecahan kaca, aku melihat wajah Kartika. Bukan hanya 1, tapi puluhan versi wajahnya. Tersenyum, menangis, menatapku dengan mata putih tanpa kelopak. Aku menutup mata, menunduk, menyembah lantai, berharap ini hanya mimpi. Tapi semakin aku diam, semakin aku merasakan kehadiran mereka di balik dinding, di bawah lantai, di langit-langit kamarku, dan dalam keheningan paling pekat itu, aku menyadari sesuatu yang membuat napasku terhenti. Suara langkah itu tidak berasal dari luar kamar, tapi dari dalam lemariku. Perlahan, kayu tua itu bergoyang sendiri, retak, terbuka sedikit. Aku ingin lari, tapi kakiku membatu. Pintu lemari terbuka sepenuhnya. Dan dari dalamnya keluar lorong sempit penuh kabut. Lorong yang sama seperti di balai kota, tapi sekarang ada di kamarku. Dan dari ujung lorong terdengar suara-suara familiar.
Selamat datang kembali. Sekarang, kau milik kami. Kahait, yang kulihat malam itu adalah lampu jalan dari jendela sebelum kabut dari lorong itu merayap masuk ke seluruh kamar, membungkusku, membawa aroma kayu lapuk dan melati, dan suara pintu tua. Kriak. Epilog. 2 minggu setelah kejadian itu, kantor Balai Kota Lama ditutup permanen. Pemerintah kota menyebut alasannya kerusakan struktural yang membahayakan. Tapi para staf yang lama tahu, ruang 7 bukaan diafragma tidak pernah ada. Tapi orang tahu di mana letaknya. Beberapa pegawai pindah, sebagian mengundurkan diri, ada yang hilang. Satu ditemukan tewas gantung diri di kamar mandi. Di tembok dekat tubuhnya tertulis, "Ruang itu ada di mana?" Dan aku, jika kau baca catatan ini, berarti aku berhasil menulis semuanya sebelum pintu itu menutup sepenuhnya. Tapi ingat satu hal, jangan cari ruang 7 bukaan diafragma. Jangan pikirkan ruang 7 bukaan diafragma. Dan jangan pernah mengetuk lemari saat malam terlalu sunyi. Karena jika kamu dengar suara ketukan yang dibalas dari dalam, mereka sudah menemukanmu.